Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan dan kami dipulihkan, dikuatkan dan diberkati. Mampukan kami untuk melakukannya dan Tuhanlah yang menolong dalam kasih anugerah. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan jikalaupun sakit, tetap dalam perlindungan Tuhan. Suatu hari seorang yang sedang asik sambil mengopi, duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di ruang tamu. Ternyata yang datang adalah seorang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Ia datang tanpa pemberitahuan. Jauh-jauh dia datang untuk bertemu dan berbagi cerita tentang hidup mereka. Apa yang akan kita lakukan ketika teman lama datang? Kita akan buru-buru membukakan pintu, menyambutnya dengan gembira, dan mengajaknya duduk bersama. Mungkin segera mungkin menyiapkan hidangan terbaik yang ada. Sebab betapa berharganya kesempatan dalam persekutuan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin membiarkan sahabat lama kita yang jauh datang menjumpai kita di tengah kesibukan dan mungkin di situasi yang dingin di luar. Saat ini kita akan merenungkan sebuah pintu yang diketuk bukan oleh sahabat lama, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang datang menyapa kita. Kita tahu benar bahwa surat Wahyu adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat yang digambarkan dengan bahasa suam-suam kuku. Jemaat yang merasa cukup kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Namun mereka selalu ingin diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan mereka bukan orang yang berlebihan. Mereka adalah orang yang paling malang, buta dan telanjang di ayat 17. Pesan Yohanes dari Kristus kepada jemaat Laodikia, kamu yang cukup dan merasa cukup. Yesus datang, berdiri di depan pintu. Yesus tidak memaksamu untuk membukakan pintu, tapi ia menawarkan pemulihan persekutuan. Ini adalah seruan kasih bagi jemaat yang telah menutup diri karena kesombongan rohani, yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Untuk memahami ini kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan dengan kata kunci yang dipakai kata aku berdiri. Aku berdiri dalam bahasa Yunaninya dia pakai histemi. Dia dibentuk dalam bentuk kata yang sudah berdiri dan akan terus berdiri. Posisinya permanen, Allah hadir. Dia selalu bersedia bersamamu dan menantimu dengan sabar. Dia tidak akan pergi sampai kamu meresponnya. Yang kedua kata kuncinya adalah makan bersama. Dia pakai kata deipnesis yang mengatakan ada sebuah tradisi makan bersama yang menunjukkan keintiman sebuah keluarga. Ternyata Yesus menganggap kita keluarga. Inilah yang disebut dengan persekutuan koinonia. Ia masuk, ia berbicara, dan ia menjalin sebuah komunikasi tentang bagaimana keluarga yang seharusnya. Ternyata antara dia berdiri, makan bersama, atau makan malam, juga menunjukkan satu kesempatan kepada kita
bahwa Tuhan hadir. Dan kita mengingat bagaimana perjamuan kawin anak domba dalam pasal 9 ayat 9. Membuka pintu bagi Kristus adalah perjumpaan awal dari sukacita dan persekutuan kekal di sorga. Emang yang dikasih Tuhan, di sini Kristus adalah hakim agung. Ia merendahkan diri. Dia datang untuk mengajakku makan bersama. Dia menawarkan satu solusi, bahwa persekutuan makan itu adalah tanda kamu berharga dan kamu diajak dalam keselamatan kekal dengan membuka hati. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Yang pertama, Kristus itu dekat dan sabar adalah bentuk tindakan. Aku berdiri di depan pintu dan mengetoknya. Yesus tidak sekedar berdiri di depanmu dengan jarak yang jauh, dia dekat. Dan dia berada di pintu hatimu. Ketukan ini adalah suara roh. Suara Tuhan yang kita dengar, yang diinterupsikan di dalam suara nurani. Ini adalah panggilan anugerah yang datang berulang kali. Yang kedua, respon sepenuhnya ada di tangan kita, tanggung jawab kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Yesus tidak mendobraknya. Yesus juga tidak menghancurkannya. Ia mengetok, ia menunggu respon kita. Pintu hati kita dalam tradisi Perjanjian Baru adalah satu simbol memiliki pesan bahwa ada sisi lain di dalam makna pintu tadi. Seorang bernama William Holman Hunt pernah menggambar dengan judul The Light of the World, Cahaya Dunia. Dia selesaikan itu sampai kurang lebih di tahun 1853. Dan yang menarik adalah, kamu pasti tahu gambar itu. Yesus yang dekat dengan pintu, namun gagangnya tidak ada. Suatu ketika dalam sebuah pameran orang bertanya, dan itu disadarinya setelah dia melihat dengan detail. Kenapa gambar ini tidak terlihat gagang pintu? Han sang pelukis akhirnya menjawab, pintu itu melambangkan pintu hati manusia. Karena tidak ada gagang di luar, Kristus tidak memaksanya. Pintu tersebut hanya dapat dibuka dari dalam dan orang yang mendengar ketukannya. Memang yang dikasihi Tuhan, hanya kita yang bisa membukanya dari dalam. Kita harus mendengar, memperhatikan, membuka, dan merespon iman dan mengalami pertobatan. Yang terakhir, persekutuan intim dan penuh berkat adalah janji Tuhan. Ia akan masuk mendapatinya, akan makan bersama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Janji ini bukan sekedar kunjungan, tetapi sebuah hubungan dalam, yang mendalam. Kristus bukan hanya ingin ia masuk, tapi dia ingin tinggal. Ia ingin berkemah, bersekutu secara pribadi. Persekutuan dengan Kristus memberikan kita pengampunan, kekuatan, sukacita yang sejati, yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan duniawi. Kita tahu benar bahwa HKBP menghadapi bulan 12 disibukkan dengan aktivitas. Salah satunya rapat tahunan, rapat evaluasi program, usulan program, dan kita juga pernah melakukan pertanyaan kebaktian-kebaktian lainnya dan kegiatan gereja. Kita mungkin merasa sudah kaya secara rohani, sama seperti jemaat Laodikia. Namun menjadi satu refleksi, sudahkah kita benar-benar memberi waktu bagi tuan rumah untuk duduk dan makan bersama kita dalam keintiman pribadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintu yang tertutup, apa yang sedang menutup pintu hati kita? Jawabnya kesibukan, kekhawatiran, kesombongan, dendam, dosa yang kita sembunyikan. Bukan hanya gereja. Kita datang ke gereja, tetapi apakah kita juga mengundang Kristus untuk masuk ke dalam rumah, pekerjaan, keputusan kita yang paling pribadi? Setiap kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mendengar khotbah, adalah ketukan interupsi Kristus. Jangan tunda lagi. Yesus menginterupsi kita melalui firman kehidupan ini.
Dia mengajak kita makan bersama. Ingatlah, kembali kepada sahabat yang mengetuk di awal tadi. Apakah kamu tahu Yesus sedang berada di luar pintu rumahmu atau pintu hatimu? Apakah kamu sudah mendengar ketukannya? Tetapi kamu sibuk dan kamu berkata, tunggu sebentar. Lalu kamu membiarkan ia berdiri terlalu lama dan menanti. Malam semakin dingin, Kristus tidak hanya mengetuk. Ia segera juga menyiapkan meja bagi kita. Ia adalah tuan rumah, sekaligus roti kehidupan. Ia menunggu kita masuk. Dan ia juga menunggu kita untuk makan bersama. Yang lebih indah lagi, ia ingin makan bersama di dalam kerajaannya. Saat ini ia sedang mengetuk hatimu. Jika Yesus mengetuk hatimu sekarang, saya undang, mari sambut dia. Atau kita membuat pilihan dengan berkata, tunggu dulu. Apa yang paling menghalangiku untuk membuka pintu? Sepenuhnya adalah rasa takut, kesibukan, dan lain sebagainya. Setelah aku membuka pintu, apakah aku akan mengizinkan ia masuk di ruang tamu yang disebut dengan ibadah minggu? Atau aku hanya sekedar memberikan tempat yang disebut dengan dapur, ruang kehidupan sehari-hari? Atau masuk dalam sebuah ruang yang disebut kamar tidur adalah nuansa pribadi atau rahasia pribadi? Mari tundukkan hatimu, kepalamu untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan percayalah, dia menyambutmu. Segeralah buka pintumu. Dia akan masuk dan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajak untuk kembali menerima Kristus. Membukakan pintu hati kami. Terlalu lama kami untuk mendiamkannya. Ketika firman Tuhan yang kami dengar hanya sebuah konsumsi telinga dan pikiran kami. Biarlah firman itu juga merasuk ke dalam perasaan yang begitu mendalam. Kami membutuhkan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menjawab pergumulan itu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak merasa cukup. Kami membutuhkan Tuhan. Dan biarlah panggilan ini menjadi panggilan kami dalam beradvent. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita. Sukacita yang penuh dengan kasih anugerah. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu dan pergumulan yang boleh silih berganti. Namun kemenangan iman karena Tuhan yang menyertai. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu dan memberkati-Mu. Amin.